Kenapa? Takut? Mereka tahu banget kita mau datang. Ada juga ini nih. Bodoh. Halo pemirsa Aomovie, sebuah film dari Vino G. Bastian yang berjudul Radit dan Jenny, yang bercerita tentang cinta anak berandalan tanpa restu orang tua, yang dalam kehidupannya penuh lika-liku kerasnya kehidupan. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak kisahnya. Kalau kita harus jadi penjahat, kita harus lakuin berdua. Di awal film nampak pasangan muda-mudi memasuki Indomaret. Si cowok bernama Radit dan ceweknya Jenny. Kemudian Jenny bertugas mengalihkan perhatian karyawan Indomaret yang terlihat Radit mencuri makanan beserta minuman. Radit dan Jenny sepasang kekasih yang saling mencintai dengan kehidupan yang bebas. Kamu pakai jilbab ya? Kamu pakai baju serius? Pada saat di Metro Mini, Jenny mengutarakan pada Radit untuk membelikan kado buat ibunya yang berulang tahun. Radit yang pengangguran merasa tersinggung, untuk makan saja susah apalagi membeli sebuah kado. Nampak Radit yang tertidur, yang kemudian teman satu bandnya menggebrak meja untuk membangunkannya. Teman-teman Radit sudah tidak nyaman dengannya yang doyan narkoba, sehingga terjadi perdebatan dan Radit pun dikeluarkan dari grup bandnya. Dan Radit yang pulang ke kontrakan mengadukan pada Jenny atas pemecatannya, yang kemudian Jenny mencoba menyemangatinya. Aku yakin hidup kita pasti akan lebih baik. Keesokan harinya di sebuah rumah makan, Radit dan Jenny mencuri HP salah satu pengunjung. Yang kemudian menjualnya untuk menyambung hidup. Dari hasil menjual HP curian, mereka habiskan untuk bersenang-senang. Pada pagi hari, pemilik kontrakan mendatangi mereka dengan nada marah. Selama 2 bulan mereka belum membayar. Radit pun memberikan duit seadanya. Kemudian Jenny mengajak Radit ke rumah orang tuanya. Ayah Jenny yang tidak setuju dengan hubungan mereka nampak mendiamkan mereka berdua. Jenny yang menemui Abi adiknya dinasehati oleh Abi untuk meninggalkan Radit dan kembali ke rumah. Namun Jenny menegaskan pada Abi bahwa Radit bisa membahagiakan dirinya dan berlalu dari kamar Abi. Jenny yang berniat meminjam uang kepada orang tuanya, tapi ayahnya menyuruh Jenny meminta pada Radit yang sudah menikahinya. Merasa tersinggung, Radit pun keluar. Dan di Metro Mini, Jenny menunjukkan rasa sayangnya pada Radit agar Radit selalu kuat dan bersemangat. Kemudian Radit dan Jenny kembali datang ke Indomaret untuk mencuri. Namun sialnya kali ini mereka ketahuan. Mereka pun dikejar sambil diteriaki maling. Beruntung mereka lolos. Pada malam menjelang tidur, Jenny yang merasa lapar, Radit mencoba mengalihkan dengan mengajak Jenny bermain tebak-tebakan. Keesokan harinya, Jenny dan Radit datang ke rumah orang tuanya dan mencari barang berharga yang kemudian menemukan sebuah jam tangan. Kemudian pada saat Jenny bertemu teman cowok masa SMA, membuat Radit cemburu yang kemudian membuang jam tangan yang seharusnya mereka jual untuk biaya hidup, yang membuat Jenny marah. Hingga malam Jenny yang masih marah, Radit mencoba meminta maaf atas kecemburuannya ketika melihat Jenny dekat dengan cowok lain. Radit yang mendapat pekerjaan saat memarkirkan mobil tamu hotel, naluri malingnya muncul sehingga mencuri sebuah kamera yang berada di dalam mobil.
Malam harinya Jenny mempertanyakan pada Radit yang bisa membeli makanan banyak. Namun Radit beralasan bahwa mendapat uang tips dari orang Jepang. Dan terlihat Jenny bekerja pada sebuah restoran, namun dia terlibat pertengkaran dengan karyawan senior yang tidak menyukainya, sehingga menyebabkan beberapa piring pecah. Dan bos yang mendatangi meminta Jenny untuk mengganti rugi, namun Jenny lebih memilih untuk keluar dari pekerjaannya. Dan Radit terlihat memohon pada pengedar narkoba untuk mengutanginya, tetapi mereka tidak memberinya. Temen itu. Sorry Ji, gue bukan teman lu. Radit yang pulang mendapati Jenny yang dalam keadaan sedih. Jenny mengatakan pada Radit dia keluar dari pekerjaannya dan benci pada keadaan ini, yang kemudian Radit memeluknya. Pada tengah malam Radit nampak mulai sakau. Dan pagi harinya Jenny yang akan mandi tidak ada air yang membuatnya kesal. Dan Radit yang sakau tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Radit yang seharian mencari pekerjaan ditemani Jenny mulai merasa kesakitan karena sakau. Jenny yang melihat Radit mengemis pada pengedar narkoba hanya bisa menangis, dan Jenny harus merelakan menukar tubuhnya dengan narkoba demi Radit. Abi yang bertemu Jenny memberikan uang padanya dan selalu mempertanyakan kenapa memilih Radit dibanding keluarga. Namun Jenny mengatakan Radit adalah yang terbaik untuknya. Radit yang kembali datang pada grup bandnya agar mendapat pekerjaan, namun mereka menolaknya atas alasan kelakuan Radit yang tidak bisa diterima. Pada saat pulang, Radit yang mendapati listrik sudah menyala mempertanyakan pada Jenny siapa yang membayar, namun Jenny menjawab dengan kabar kehamilannya. Mendengar itu, Radit bukannya senang, malah menuduh Jenny dihamili orang lain, yang membuat Jenny marah dan menangis sejadinya. Merasa menyesal, Radit bersimpuh dan meminta maaf pada Jenny. Dan nampak Radit pontang-panting mencari pekerjaan. Radit semakin perhatian pada Jenny yang mengandung anaknya. Pada saat Jenny mengurungkan memberitahu Radit dia ngidam sesuatu, Radit mengatakan jangan takut kalau aku tidak bisa membelikannya, aku pasti berusaha. Tetapi Jenny menimpali bahwa aku hanya ingin selalu bersamamu selamanya. Hehehe, itu kerja yang benar ya. Dan Radit nampak menjadi kuli kasar demi Jenny. Pada saat pulang, Radit mendapati Jenny yang sakit. Dia pun memaksa Jenny untuk ke dokter, namun Jenny menolak dengan alasan tidak ada uang, yang kemudian Radit terdiam. Nampak Jenny dan Radit kembali datang ke rumah orang tua Jenny, mengabarkan atas kehamilan Jenny, namun respon ayahnya begitu sinis. Dan Radit mengaku sudah bekerja sebagai buruh kasar dan mengutarakan ingin meminjam uang buat tambahan, yang kemudian ayah Jenny meluapkan emosi yang selama ini ditahan. Dia mengatakan, kalian kesini jika ada maunya, dan mengatakan pada Jenny, ibumu selalu memikirkanmu tetapi kamu tidak pernah memikirkannya. Dia juga mengatakan pada Radit, jika hanya menjadi kuli kasar, apa bisa menghidupi istri dan anakmu? Kamu telah menghancurkan hidup Jenny. Dan nampak Jenny dengan menangis membela Radit dan pergi. Dan Abi menegaskan pada Radit untuk melepaskannya, namun Radit tidak akan melepaskan Jenny. Yang kemudian Radit menanyai Jenny, apakah bahagia hidup denganku? Jenny mengatakan bahwa dia bahagia. Radit meyakinkan bahwa suatu hari nanti dia akan membuat hidupnya bahagia. Pada saat Radit menerima gaji yang tidak sesuai yang disepakati, dia begitu marah dengan bosnya karena gaji itu akan diberikan pada Jenny. Jenny yang menagih Radit gaji pertama untuk menyenangkannya. Dia marah pada Radit karena mendapatinya memakai narkoba yang hanya memikirkan diri sendiri.
Jenny mengutarakan keinginannya yang hanya ingin beli makanan dan menonton. Radit pun ikut menangis dan mengatakan bahwa aku tidak akan pernah bisa membahagiakanmu. Dan Jenny dengan menangis mempertanyakan kenapa tidak bisa membahagiakanku. Dan Radit menyuruh Jenny untuk meninggalkannya, namun Jenny tidak akan pernah meninggalkan Radit. Kemudian nampak Radit membawa Jenny ke dokter, tetapi saat menebus obat dia tidak mampu membayarnya. Dia lagi ngapain ya di dalam sana? Dan terlihat Radit tiduran di pangkuan Jenny. Dia mengatakan jika anaknya cowok maka akan diberi nama Bumi, jika cewek maka namanya Kirana. Dan Jenny dengan sayangnya mengelus rambut Radit. Radit yang kembali sakau, Jenny mencoba menyuruhnya untuk melawan dan menguncinya di kamar. Dan Radit nampak kacau dengan kesakitan. Aduh, sakit banget aku ada. Jenny yang tidak tega akhirnya membuka pintu dan Radit meminta maaf pada Jenny karena tidak kuat. Dan Radit yang bekerja sebagai keamanan di sebuah hiburan malam terlihat cekcok dengan seseorang yang menggoda salah satu wanita. Kemudian nampak Radit menyuapi Jenny dengan penuh cinta. Pada saat Radit bekerja, dia ditelepon Jenny untuk pulang karena sedang sakit. Dan Radit memohon pada bosnya untuk meminta gaji yang separuh untuk membeli obat, namun tidak dikasih. Dan akhirnya demi membeli obat, dia rela meminum air kencing teman satu pekerjaannya untuk mendapatkan uang. Pada saat Radit jalan pulang membawa obat dan makanan, sialnya dia bertemu salah satu korban yang dicuri HP-nya oleh Radit, sehingga Radit dihajar oleh mereka. Dengan sempoyongan Radit pulang penuh luka. Dan tiba-tiba Radit mengajak Jenny makan di restoran bagus yang membuat Jenny terheran. Jenny pun sangat senang. Namun wajah Radit penuh rahasia yang tidak dimengerti Jenny. Dan Radit yang izin keluar pada Jenny, dia menangis di balik tembok. Yang ternyata Radit mengembalikan Jenny pada ayahnya. Jenny berteriak mencari Radit sambil ditarik paksa ayah dan adiknya. Kemudian nampak Kirana, anak Radit dengan Jenny yang sedang bermain dengan suami Jenny yang baru. Dan tiba-tiba Radit datang menghampiri Jenny. Dia mengatakan ikut bahagia melihatmu dengan Kirana bahagia. Dan memberikan kado kecil untuk Kirana. Jenny pun mempertanyakan kenapa Radit dulu pergi. Tetapi Radit hanya menjawab, ketika Kirana menjelang tidur, katakan padanya bahwa aku akan selalu ada untuknya. Sesayang dan secinta apapun kita terhadap seseorang, ketika takdir berkata lain, maka kita harus mengikhlaskan. Dan film pun selesai.